pagi anak-anak. Kembali berjumpa dengan Pak Guru di sini, Pak Rusdi Arjiman, dalam mata pelajaran IPS dengan tetap geografi. Kali ini subjudul kita adalah peta. Ya, bagaimana pembahasan peta? Ayo ikuti bersama pembahasannya. Ya, baik anak-anak ya. Segera saja kita masuk dalam materi kita mengenai peta. Namun sebelum kita lanjutkan, harus kita tahu dulu pengertian mengenai peta ya. Apa itu peta? Ya. Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi pada satu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, itu ya. Jadi gambaran dalam satu bidang datar. Nah, gambaran ini biasa yang disebut peta diperkecil dengan ukuran skala itu. Umpamanya 1 cm di peta, jadi ukuran gambarnya 1 cm, berbanding dengan kenyataannya di lapangan umpamanya 100.000 cm di lapangan dan sebagainya. Ya. Maka 1 cm di peta ini, di gambar peta ini, itu sama dengan 100 cm kenyataannya. Nah, 100.000 cm kenyataannya. Nah, 100.000 cm kenyataan itu sama dengan 1 kilo. Jadi 1 cm di peta ini artinya sama dengan 1 kilo di kenyataan. Nah, itulah skala itu yang memperkecil gambar yang sebenarnya. Skala itu ada di peta. Itu untuk memperkecil. Jadi gampang kita ketahui berapa panjang, berapa luas dari sebuah objek ya yang sebenarnya melewati gambar peta. Berikutnya, apa saja unsur-unsur yang ada di dalam peta? Nah, unsur-unsur yang ada dalam peta ini bisa kita lihat di sini, ya. Ya, kita lihat dulu. Ya, terus kita lihat dulu ya, kita lihat unsur-unsur peta. Jadi sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Nah, komponen penyusun ini terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, inset, simbol peta, kemudian garis astronomis, legenda, sumber peta. Nah, itu yang harus ada dalam sebuah peta. Ya, kira-kira ada 8 unsur ini ya, atau komponen ini. Ini harus ada dalam sebuah peta. Nah, apa saja nanti di antara ini pengertian dari judul peta, kemudian legenda, itu nanti kita lihat di pada halaman berikutnya ya. Kita pelajari lagi pengertian-pengertian dari judul peta, legenda, inset, skala, lagi kita pelajari lagi. Ya, berikutnya langsung saja kita lihat apa itu judul peta ya. Nah, judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh ada judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia namanya. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, entah itu pemukiman, entah itu hutan, yaitu perkebunan dan lain-lain. Jadi dibuatkan judul. Gitu. Misalnya kalau judulnya itu nanti ada untuk lahan industri, pabrik-pabrik, maka judulnya adalah peta penggunaan lahan untuk industri, upahnya gitu ya. Lihat begitu pula dengan peta untuk pemukiman misalnya. Jadi semua itu memerlukan judul agar kita mengetahui peta apa yang kita pelajari ini, peta apa yang kita lihat ini. Berikutnya, ya selanjutnya kita lihat di sini skala peta. Jadi skala peta itu menunjukkan perbandingan ya, antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Nah, itu yang namanya skala peta. Skala peta ini ada 2, skala angka dan skala garis atau skala grafis. Ya.
Jadi kalau skala angka ini contohnya ini, skala sebuah peta misalnya 1 cm, ya, itu berarti 1 berbanding 1 juta. Itu maksudnya adalah 1 cm di peta, ya, sama dengan 1 juta di lapangan, artinya 1 juta cm. Karena kalau skala angka itu tak, walaupun tidak ditulis sentimeternya, tapi maksudnya sudah kesepakatan internasional, ya. Satu itu 1 cm maksudnya. Jadi 1 berbanding 1 juta berarti 1 cm berbanding 1 juta cm. 1 juta cm, 1 juta cm-nya di mana? Di lapangan yang sebenarnya, ya. Nah, 1 cm-nya yang 1 cm yang kecil itu berada di peta, sedangkan yang besar 1 juta cm itu di lapangan sebenarnya. Jadi kalau ada sebuah peta berukuran 1 cm di peta berbanding 1 juta cm di lapangan sebenarnya, itu artinya 1 juta di peta, 1 cm di peta sama dengan 10 kilometer kira-kira, ya. Jadi 1 juta cm itu sama dengan 10 kilometer kira-kira, ya. Berarti 1 cm di peta sama artinya dengan 10 kilometer di kenyataannya. Nah, itu yang disebut dengan skala angka. Nah, di samping skala angka juga kita memiliki yang disebut dengan skala garis atau skala grafis, ya. Nah, kita bisa lihat bersama yang disebut dengan skala grafis. Nah, berikutnya mari kita lihat yang mana yang disebut dengan skala grafis atau skala garis, ya. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Nah, skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda juga. Kolom legenda itu di bawah peta itu, ya. Jadi bisa kita lihat di sini gambar dari skala garisnya ini, lihat. Jadi ada garis seperti ini, kemudian di atasnya ada menunjukkan ukuran yang ada di peta, ya. Lihat ada angka di atasnya itu 0 cm, terus 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, ini menunjukkan sentimeter yang ada di peta. Di bawahnya 0 km, 5 km, 10 km, 15 km, dan 20 km. Ini apa artinya? Artinya kalau yang di angka atas itu menunjukkan sentimeternya, ya. Jadi 1 cm di peta ini maksudnya sama dengan 5 km di kenyataannya. Itu, ya. Bisa diperhatikan dulu, ya, gambarnya nih, garisnya nih, ya. Lihat ada angka di atas, garis atas ini 0 cm, kalau di bawah itu 0 km. Lebih gampang kan, ya. Ini 1 cm yang di atas ini sama dengan 5 km tulisan bawah. Artinya apa? Artinya 1 cm di peta sama dengan 5 km di kenyataan. Seperti itu. Jadi menggambar peta itu 1 cm, misalnya garis yang kalian tarik 1 cm, itu sama artinya dengan 5 km di lapangan yang sebenarnya atau kenyataan bumi yang sebenarnya. Itu, ya, anak-anak, ya. Nah, itulah skala grafis. Kemudian kita lanjutkan dengan orientasi utara, ya. Jadi setelah kita mengetahui skala grafis, sekarang orientasi utara atau biasa disebut dengan arah mata angin, yaitu biasa disebutkan arah mata angin atau orientasi utara. Ya, berikutnya kita tambah lagi, ya, dengan membahas orientasi utara. Jadi sekarang ini apa yang dimaksud dengan orientasi utara? Orientasi utara biasanya dalam sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Jadi lihat gambarnya ini, gambar panah ini biasanya orientasi utara itu selalu di atas ujung panah itu, ya. Jadi utara itu selalu di atas. Jadi bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi tentunya. Ya, penempatan pada kolom legenda juga, ya, atau pada bagian kosong di muka peta di bawah ujung untuk menempatkan orientasi utara. Tapi kadang-kadang juga ada di sebelah kanan, di ujung kanan peta.
ya, seperti gambar lingkaran di tengah bintang, di tengah lingkaran, kadang-kadang seperti itu ya. Dan ingat anak-anak, untuk peta itu utara itu selalu di atas. Bisa diperhatikan ya. Utara itu selalu di atas. Kesepakatan internasional anak-anak ya, bahwa utara itu selalu di atas untuk memudahkan orang di dalam mencari arahnya kemana ini. Nah, gitu ya. Untuk memudahkan orang untuk mengetahui arah peta ini. Jadi kalau utara ini di atas berarti selatannya di bawah. Terus timurnya yang mana? Kalau timur itu selalu di sebelah kanan, anak-anak, tidak boleh dibalik ya. Timur itu harus selalu di sebelah kanan dan barat itu selalu di sebelah kiri. Jadi nanti kalau kita menggambar peta atau membuat peta, dimanapun kita berada dan hadap manapun kita menggambar peta, selalu ingat bahwa utara itu selalu di atas, selatan selalu di bawah, timur selalu di kanan kita, dan barat selalu di kiri kita. Ini untuk memudahkan kita menggambar. Ya. Sehingga kita tidak keliru kalau kita berada di satu tempat, mungkin menggambarnya, kita yang menggambar ke arah timur, jadi kita timur itu di mana ini? Itu ya. Jadi kesepakatan kita itu sudah ahli geografi sedunia sudah menyepakati utara itu selalu di atas, ya. Itu untuk memudahkan, dan selatan selalu di bawah, timur selalu di kanan, dan barat selalu di kiri. Gampang jadinya kita menggambar peta. Jadi orang juga gampang untuk mengetahui arahnya kemana, ya. Nah itu anak-anak yang mengenai orientasi utara, atau biasa paling sering orang menyebutnya arah mata angin, ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai simbol peta, anak-anak ya. Nah, berikutnya anak-anak kita akan membahas mengenai simbol peta. Apa yang dimaksud dengan simbol peta? Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasar bentuknya, simbol peta ini dapat kita bedakan menjadi titik, ya, jadi garis juga ada nanti. Nah, tapi yang penting adalah kita mengetahui bagaimana peta ini atau simbol peta ini digunakan, gitu ya, untuk memudahkan kita. Misalnya kalau ada bandara udara ya, kira-kira gambarnya apa untuk memudahkan dia? Biasa disebut dengan gambar titik, tapi gambar titik itu sebenarnya ada gambar khusus di dalam titik. Biasanya titik itu berupa lingkaran. Di dalamnya, kalau itu bandara udara, maka ya ada pesawatnya. Itu bandara berarti ya. Kalau pelabuhan bagaimana? Maka kalau pelabuhan, tanda titiknya biasanya bundar, terus di dalamnya ada jangkar. Apa itu pelabuhan, ya. Nah, itu. Dan juga ada beberapa tanda titik yang lain, umpamanya dia segi 4, kotak segi 4, terus warnanya merah kadang-kadang. Itu menunjukkan bisa ibu kota negara, ya. Kadang-kadang juga kota provinsi, tapi biasanya kalau ibu kota provinsi itu bundarannya besar terus merah. Tapi yang kotak itu biasanya ibu kota negara, ya. Nah, kita lihat sekarang berdasarkan bentuknya ini, ya. Jadi untuk memudahkan orang melihat, itu simbol-simbol itu dapat dibedakan menjadi simbol garis, simbol titik, itu untuk memudahkan membaca saja. Mari kita lihat satu persatu bentuk-bentuk simbol ini, ya. Yang pertama mungkin kita lihat simbol titik dulu. Ya, mari kita lihat dulu. Yang pertama adalah simbol titik. Kita lihat simbol titik dulu. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya, ya, anak-anak. Ini gambar sebelah ini adalah gambar titik. Jadi simbolnya dapat berupa lingkaran, dapat berupa bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Tapi ini semua namanya simbol titik. Ya. Ini semua namanya simbol titik. Kemudian lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar biasanya. Nah, lihat ada segi 4 ini. Ya. Kemudian gunung api berbentuk segitiga biasanya. Bentuk segitiga sini dia dikasih warna merah. Itu berarti gunungnya lagi aktif gitu ya, gunung berapi.
Kemudian juga ada segitiga yang warna hitam, itu gunung api yang tidak aktif. Nah, ini semua namanya gambar simbol, untuk simbol titik. Biasa di sebuah peta, seperti yang Pak Gus sampaikan tadi, kalau di bandar udara, di bandara itu dikasih bundaran, dalamnya ada gambar pesawat. Dalam bundaran kecil, ini juga diangkat laut, di bundar, kemudian di dalamnya ada jangkar, itu kan pelabuhan. Berikutnya adalah simbol garis. Kita lihat nanti yang kita pelajari berikutnya adalah simbol garis. Kita lihat bersama. Ya, baik. Sekarang kita lihat simbol garis. Yang mana yang maksud dengan simbol garis? Simbol garis ini dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Jadi simbol jalan biasanya berupa garis kontinu ya, tanpa putus-putus. Kita lihat di sana ya. Kemudian ketebalannya ya sesuai dengan kelas jalannya. Umpamanya kalau jalannya yang jalan negara, yang hot mix, yang lebar, maka itu lebih tebal, ya, lebih tebal dan lebih lebar di goresannya itu ya. Kalau jalan desa lebih kecil dan lebih tipis, seperti itu. Itu yang simbol garis, anak-anak ya. Berikutnya akan kita pelajari pula simbol warna. Di simbol warna kita juga akan pelajari. Ya, kita lihat dulu anak-anak ya. Jadi simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaannya ya. Misalnya warna perairan itu atau sungai, danau, dan laut itu biasanya diberi warna biru. Kemudian jalan diberi warna merah ya, dan lain-lain. Kemudian warna ketinggian ya, dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya, yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur. Ya. Misalnya kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur ya, dari biru terang terus ke biru gelap, itu biasanya laut. Itu setelah warna kita lihat simbol area. Ya. Jadi setelah kita tahu warna, simbol-simbol warna, sekarang kita lihat simbol area. Ya, berikutnya adalah simbol area. Yang mana yang dimaksud dengan simbol area? Yaitu objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Jadi simbol area ini juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya area berupa sawah ya, digambarkan dalam bentuk poligon ya, yang tertutup, yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Titiknya ini ya, nah itu juga ada bentuknya titik-titik begini nih, kayak tanaman padi gitu ya. Nah, itu yang simbol warna. Nah, setelah kita mengetahui simbol warna, sekarang kita masuk kepada garis koordinat. Jadi dalam satu peta kita harus tahu garis koordinat ini untuk mengetahui posisi kita itu lagi di mana ya, seperti itu. Atau posisi tempat ini letaknya di mana, itu kita ambil dari garis koordinatnya. Ya, berikutnya adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayahnya yang dipetakan. Sebagai contoh,
Suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Selanjutnya adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Yang G yaitu legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Dan yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Ya, demikian anak-anak semua pembahasan kita mengenai peta pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan materi yang lebih bagus lagi. Ya. Tetap ikuti pembelajaran geografi dengan Pak Guru. Sampai jumpa.